Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Paralel 1 akan mempresentasikan tentang elemen konstruksi dan konstruksi sambungan mata kuliah konstruksi dan bangunan taman ARL 314. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Pawejo Putro, NIM A460. Lalu ada rekan saya, Tasep Miftah Farid, NIM A414. Nida Aditya Azizah, NIM A416. Fani Nurul NIM A431 dan Khansa Lutfia NIM A445. Untuk pembahasan elemen konstruksi dan konstruksi sambungan, kami mengambil topik yaitu Taman Suropati di DKI Jakarta. Next. Nah, untuk Taman Suropati itu sendiri berada di Jalan Taman Suropati, di bagian selatannya berbatasan dengan Taman Diponegoro. Taman Suropati memiliki luas 16.300 meter persegi dan aksesibilitas user untuk menuju Taman Suropati dapat ditempuh melalui Jalan Teguh Umar dari arah Monas, Jalan Imam Bonjol dari arah Bundaran HI, serta Jalan Diponegoro dari arah Salemba. Taman ini memiliki gaya formal dan memiliki vegetasi peneduh yang usianya relatif tua sehingga kanopi pepohonannya rata-rata memiliki ukuran lebih dari 8 meter. Nah, untuk hardscape dan fasilitas yang terdapat di Taman Suropati, antara lain ada bangku taman, lampu taman, kolam air mancur, jalan setapak atau jogging track, kandang burung dan ayam, tempat sampah, pos polisi Taman Suropati, dan toilet umum. Untuk areal parkir Taman Suropati, memanfaatkan jalan Taman Suropati, khususnya di bagian utara Taman Suropati, yang berbatasan langsung dengan taman tersebut. Nah, untuk kegiatan umum yang biasa dilakukan oleh user, diantaranya adalah duduk-duduk, berolahraga seperti jogging, mengamati satwa, dan bermain alat musik. Nah, berikut merupakan site plan dan juga peta vegetasi yang ada di Taman Suropati. Untuk vegetasi yang mendominasi Taman Suropati, yaitu mahoni. Untuk vegetasi lain yang ada di Taman Suropati, diantaranya ada sawo kecik, ketapang, kersen, kelapa, dan buni. Nah, di Taman Suropati juga terdapat kolam air mancur yang merupakan vokal point dari taman ini. Nah, di belakang kolam air mancur ini ada batu terapetik yang berfungsi sebagai border dari air mancur tersebut sehingga user ketika melihat dari arah center dari taman ini, ketika melihat kolam air mancur tidak terganggu oleh elemen-elemen lain. Next. Nah, kami membagi peta inventarisasi menjadi 3 peta invent, di antaranya peta zonasi dan orientasi bangunan, peta aksesibilitas makro, dan peta aksesibilitas mikro. Untuk peta zonasi, itu kami bagi menjadi 3 zona, yaitu zona berwarna ungu, zona berwarna hijau tua, dan hijau muda. Untuk yang berwarna ungu merupakan jalur sirkulasi, untuk yang berwarna hijau tua adalah Taman Suropati itu sendiri, dan di bagian selatan yang berwarna hijau muda adalah Taman Diponegoro. Dan untuk orientasi bangunan semuanya mengarah ke center, yaitu ke Taman Suropati itu sendiri. Nah, untuk peta aksesibilitas makro, untuk panah putus-putus berwarna merah merupakan jalur kendaraan umum, untuk panah yang berwarna biru merupakan jalur kendaraan pribadi. Di bagian utara Taman Suropati dimanfaatkan sebagai tempat parkir, dan di bagian selatan dimanfaatkan sebagai halte bus. Untuk peta aksesibilitas mikro, untuk yang panah berwarna merah itu merupakan pintu masuk user untuk masuk ke Taman Suropati, dan yang berwarna merah muda merupakan jalur pedestrian user di Taman Suropati itu sendiri. Next. Selanjutnya untuk elemen konstruksi di Taman Suropati, pertama ada lampu taman. Lampu taman ini terletak di bagian depan bersama dengan signage atau selamat datangnya Taman Suropati dengan gambar skala 1:50. eh, tam- apa, lampu taman ini bertipe RLD 003
dengan tinggi digambar 5 sentimeter, kemudian untuk di bawahnya itu ada fondasi kotak, yang ukurannya 40 kali 40 kali 10, kemudian ada batangnya, yaitu berbahan besi besi BSP, kemudian di tengahnya itu ada semacam sambungan, yang itu sambungan slip joint yang berukuran 0,3 milimeter. Kemudian, ada bangku taman, di mana bangku taman atau kursi taman ini dia terbuat dari cor beton sama dengan skala 1:50, di mana tingginya itu, 2 sentimeter, kemudian tinggi 2 meter dan lebar 2 sentimeter juga, terus kemudian ada bagian kotak persegi panjang itu berukuran 0,6 sentimeter. Nah, selanjutnya elemen atau hardscape selanjutnya adalah, kandang burung merpati, di mana kandang burung merpati ini terbagi atas 3 bagian. Pertama untuk tiang, untuk yang, penyangganya itu dari besi atau dari tiang galvanis, kemudian di sana juga disambungkan dengan sambungan besi bertipe, T-join, kemudian disambung dengan bagian atasnya yang merupakan sama bawahnya dari besi juga. Kemudian, di atas, di atas besi tersebut ada semacam kayu-kayu gitu, bilah-bilah kayu yang di atasnya ada, kandang burung merpati. Nah, rata-rata disambung dengan, sambungan las dengan tipe yang berbeda. Selanjutnya, elemen pada, konstruksi, air mancur, di mana air mancur ini ada di kanan bawah itu tampak atasnya ya, dengan skala 1:5 kemudian di sana itu berbentuk lingkaran dengan diameter 6,5 sentimeter, yang di tengahnya itu terdapat suatu seperti apa ya, ada mesin, kemudian semacam pipa PVC, terus di tiap pinggirnya itu, di beberapa titik terdapat, semacam selang yang di ujungnya ada semacam nozzle. Nozzle dengan, debit 0,3 sampai 1,5 kubik per jam, kemudian dengan tekanan airnya itu sebesar 15 sampai 65, kilopascal. Nah, berikut di sini ada juga, air mancur yang tampak depannya, di mana tingginya itu digambar 2 sentimeter dengan diameter tadi telah disebutkan itu 6,5 sentimeter. Nah, kemudian, selain air mancur juga terdapat, pavement ya atau pekerasan, di mana yang digunakan adalah paving bata ya, dengan ukuran 10,5 kali 21 sentimeter dengan tebal 6 sentimeter. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk dalam pemasangan pavement terdapat harus dibuat semacam 4 lapisan, di mana yang paling bawah itu merupakan lapisan subgrade, kemudian di atasnya itu lapisan subbase atau pondasi bawah, biasanya itu berbahan sirtu dengan ketebalan 20 sampai 50 sentimeter. Kemudian di atas subbase adalah ada lapisan pondasi. Nah, di atasnya lapisan pondasi baru dipasang pavement. Pavement dengan di sebelah kiri itu harus ada bata penyangganya. Terus di antara satu kotak pavement dengan pavement yang lain itu harus ada sedikit rongga untuk drainase. Next. Selanjutnya, kami akan sedikit membahas mengenai sambungan konstruksi. Dalam melakukan pekerjaan dan perencanaan konstruksi, terdapat material yang harus disatukan atau disambung. Sambungan antara beberapa komponen pracetak tidak hanya berfungsi sebagai penyalur beban, namun juga harus secara efektif mengintegrasikan komponen-komponen tersebut. Sambungan berfungsi untuk memindahkan gaya-gaya yang bekerja pada elemen-elemen struktur yang disambung. Gaya-gaya yang harus disalurkan dalam struktur bangunan adalah gaya horizontal dan gaya vertikal. Sambungan juga dibuat karena keterbatasan bahan yang tersedia di pasaran, dan juga untuk kemudahan pemasangan di lapangan, serta kemudahan dalam hal pengangkutan. Ya, untuk sambungan yang berada di Taman Suropati ada 3 macam, yaitu sambungan baja, sambungan kayu, dan juga sambungan pipa tersebut. Untuk sambungan baja itu sendiri, terdapat pengaplikasiannya yaitu di bangku taman, rangka sarang burung, rangka halte, dan pesanan. Untuk jenis sambungannya ada paku keling, ada baut, dan ada lem.
Selanjutnya ada cara penyambungan. Untuk beton sendiri ada menggunakan penyambung berupa paku keling ataupun baut. Dalam penyambungan ini menggunakan satu deret paku, minimal 5 buah paku keling atau baut yang dapat menahan gaya normal. Lalu ada penempatan berdasarkan diameter paku atau baut, tebal batang baja utama, dan tebal plat penyambung. Dan masing-masing paku atau baut menahan gaya relatif yang sama. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari penyambung beton sendiri, untuk sambungan las, kelebihannya itu lebih ringan dan tidak ada pengurangan luas penampang, permukaan sambungan rata, dan mudah dibersihkan. Untuk kekurangannya, sambungan las hanya untuk logam sejenis, terjadi perubahan struktur pada daerah khas, tidak dapat dibongkar pasang. Dan untuk kelebihan dari paku keling, pemakaian lebih sederhana, murah, mudah diperiksa, dapat dibongkar pasang. Dan juga untuk kekurangan dari paku keling, yaitu berupa sebelum dipasang harus dilakukan pengoboran terlebih dahulu, dan juga dapat berkarat saat pemasangan. Selanjutnya ada kelebihan dari sambungan baut, yaitu mudah dipasang, dapat dibongkar pasang, dapat menyambung baja dengan tebal 4 p. Lalu untuk kekurangan dari sambungan baut, yaitu konsentrasi tegangan tinggi di daerah ulir, sehingga akan menambah berat beban. Next. Ya, yang kedua adalah sambungan pipa. Pengaplikasiannya itu berada di kolom air mancur. Untuk jenisnya itu ada banyak, ada soft PVC, ada elbow, 90 derajat untuk membelang pipa sebesar 90 derajat. Yang ketiga ada elbow PVC 45 derajat. Yang keempat ada watermoor, terus ada SDL, SDD, dan juga PVC. Nah, selanjutnya jenis sambungannya ada juga reducer PVC, ada double pipa PVC, dan juga P-thread PVC. Untuk cara menyambungkan, ada yang pertama itu dengan cara chemical joint, yaitu penyambungan dengan menggunakan bahan kimia seperti lem atau solvent semen pada kedua pipa yang akan digabungkan. Lalu cara kedua ada mechanical joint, yaitu penyambungan dengan menggunakan baut dan ulir yang seperti gambar di samping. Yang pertama, penyambungan dengan menggunakan baut, yaitu menyambungkan dua pipa dengan baut yang dikombinasikan dengan fitting flange atau adaptor. Lalu yang dengan ulir, yaitu kedua pipa disambungkan dengan fitting berulir. Kemudian disambungkan dengan cara diputar dan mengikuti ulir. Next. Lalu yang ketiga ada penyambungan dengan cara head fusion. Penyambungan dengan mengandalkan panas yang dilakukan dengan cara melelehkan ujung pipa, kemudian disambungkan pada pipa lain. Dan pada saat ini dibutuhkan alat dan ahli khusus untuk melakukannya. Lalu untuk rubbering joint, yaitu proses penyambungan dengan menggunakan cincin karet yang terdapat pada soket pipa untuk merekatkan sambungan pipa PVC dan PVCO. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan, sambungan las kelebihannya itu tahan dan bagus. Kekurangannya ada proses aliran fluid terhambat. Untuk kelebihan dari pipa yang berbeda ukuran, pemasangannya mudah, kekurangannya rentan terhadap korosi. Lalu ada kelebihan dari sambungan ulir, itu mudah diaplikasikan, dan juga ada kekurangan dari sambungan ulir, yaitu dapat mengalami kerusakan. Kelebihan dari sambungan spigot, yaitu tahan air, kekurangannya hanya mampu pada tekanan rendah, lalu kelebihan dari sambungan baut dapat dibongkar pasang, kekurangannya dapat menimbulkan celah antar pipa. Next. Ya, yang terakhir adalah sambungan kayu. Untuk sambungan kayu ini berada pada rangka kandang burung dan juga bangku taman. Untuk jenis sambungannya ada sambungan kayu arah memanjang, ada sambungan kayu arah melebar, dan juga ada sambungan kayu menghidupkan. Untuk cara penyambungan kayu dapat menggunakan baut dan pelat. Untuk baut dan pelat ini harus diperhatikan ukuran dan diameter dari baut dan pelat itu sendiri. Baut dan pelat yang digunakan ada berbagai macam, yaitu yang ada tipe T, yang diletakkan saling tegak lurus, ada tipe L, yang diletakkan pada samping kayu, dan juga ada yang tanpa menggunakan pelat. Next. Lalu ada penyambungan dengan menggunakan paku. Penyambungan dengan menggunakan paku ini
biasanya digunakan paku dengan ketebalan 2 kali ketebalan kayu. Paku bisa digunakan di samping penyambung kayu berbentuk T dan juga bisa digunakan pada atas kayu. Dan selanjutnya ada penyambungan dengan menggunakan lem kayu. Teknik penyambungan dengan lem kayu ini biasanya memanfaatkan pola bahan kayu seperti gambar di samping. Biasanya digunakan untuk furniture. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya, paku keling, kelebihannya itu lebih sederhana, mudah diperiksa, dan dapat dibongkar pasang. Untuk kekurangannya, jika paku tidak pas, maka akan menyebabkan kayu pecah dan dapat berkarat atau pemasangan. Lalu ada kelebihan dari lem kayu, yaitu lebih sederhana, mudah, dan praktis. Kekurangannya, tidak terlalu kuat beban dan harus disesuaikan dengan jenis dari teknik penyambungan yang digunakan. Lalu ada kelebihan dari sambungan baut, yaitu dapat dibongkar pasang. Kekurangannya ialah konsentrasi tegangan tinggi di daerah ulir dan juga dapat menambah berat beban. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan presentasi tentang konstruksi bangunan taman yang ada di Taman Suropati dengan baik. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.